Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hadap Raffi Haji CU dengan NPM 25150611004. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum struktur data judul 1. Yang dimana di sini saya akan membuat pengimplementasiannya itu saya akan membuat sistem antrian menggunakan linked list. Jadi untuk fungsinya di sini untuk class node yaitu membuat class sebuah node di mana di isinya itu ada fungsi untuk menyimpan data sama untuk next dari sebuah data itu tadi. Habis itu di bawahnya itu ada class buat linked list di mana di dalam classnya itu ada banyak fungsi. Yang pertama ini fungsi yang dibuat untuk sebagai head start, ini self start sebagai head. Habis itu self rear ini sebagai ekor itu tadi. Ini untuk dibuat non karena memang untuk nilai awal dari kepala sama ekornya itu kan memang non, kecuali kalau misalkan nanti sudah ditambah dengan nilai yang diinputkan. Habis itu di bawahnya ini untuk ada fungsi untuk membuat node baru, di mana di sini node barunya itu dibuat sama dengan node tergantung inputan. N ini tergantung inputan nanti. Habis itu ini bakal langsung nge-return nilai, langsung membalikkan nilai biar nilainya itu bisa muncul lagi atau bisa digunakan. Habis itu ini ada fungsi untuk insert add back sini namanya. Ini fungsinya itu buat nambahin new node di bagian depan. Kalau untuk if ini decision kan. If ini kalau misalkan nilainya kosong, dia bakal sama antara ekor sama kepala. Dia bakal jadi new node itu sendiri karena nilainya cuma satu, jadi kepala sama ekor sama aja karena barisan paling depan sama paling belakangnya sama. Habis itu misalkan nggak kosong, baru fungsinya ini bekerja di mana new node next. Jadi next dari new node itu sendiri itu self start yang sekarang. Jadi misalkan ada nilai B, saya akan masukkan nilai A. Nilai A habis itu selanjutnya nilai B karena B-nya kan tadi kepala gitu. Jadi selanjutnya dari nilai yang baru adalah kepala yang sebelumnya. Habis itu untuk di bawahnya bakal diubah kepalanya sama dengan nilai yang baru biar ya sesuai fungsinya. Jadi yang kepala yang paling depan. Itu kalau yang ini sama kayak tadi, cuma bagian belakang, masukin ke bagian belakang dari barisan itu tadi, dari linked list. Untuk yang atas ini sama, kalau misalkan kosong dia bakal ngebuat nilai start sama nilai rearnya sama atau kepala sama ekornya sama. Itu kalau misalkan nggak kosong, nah ini yang membuat beda sama bagian depan tadi. Kalau tadi yang dituliskan ini new node next, sedangkan kalau ini real next karena kan nilainya kan ditaruh di belakang, jadi nilainya ditaruh setelah dari ekor itu tadi, bukan sebelum. Jadi setelah dari ekor sama dengan new node gitu. Habis itu diubah untuk ekornya itu new node tadi gitu. Kalau nggak pakai next ini yang ada cuma ngeganti nilainya, bukan nambahin nilai. Habis itu ini ada fungsi delete. Ya kayak namanya, ini fungsi yang dibuat itu buat penghapusan. Misalkan ini ada underflow. Ini fungsinya kalau misalkan nilainya kosong. Kalau misalkan kosong dia bakal ngeprint string berupa underflow. Karena kan kosong, mau dihapus. Apa yang mau dihapus dari nilai kosong, kan nggak ada. Nah kalau misalkan ternyata nggak kosong, baru ini bakal munculin fungsi delete itu tadi. Dimana kalau penghapusan di linked list ini dia bukan kayak yang ngedelete gitu, tapi lebih ke ngubah kepalanya. Dimana kalau di sini kepalanya
itu diubah jadi di selanjutnya dari kepala itu tadi, next dari sebuah kepala. Kayak tadi misalkan ada A, habis itu selanjutnya B. Kepalanya itu bakal diubah jadi B. Karena kepala diubah jadi B, udah nggak ada lagi penghubung antara A dan B tadi. Jadi kayak nilai kepala itu udah terputus, otomatis bakal terhapus. Ini untuk ngeprint. Ini sama kayak tadi, kalau misalkan nilainya kosong ya berarti kosong. Kalau misalkan habis dihapus kepalanya kosong, berarti ekornya juga kosong. Habis itu ini dev display, ini fungsinya buat ngedisplay atau memunculkan sesuai namanya. Ini misalkan ini sama kayak tadi, decision, kalau misalkan kosong dia bakal ngeprint kosong. Habis itu ini kita buat variabel baru biar mempermudah aja. Nih, misalkan nilai kepala, ini kan variabel barunya sama dengan kepala, headnya tadi. Jadi coba sebut kepala apa nggak head aja. Misalkan headnya itu nggak kosong, dia bakal ngeprint head itu tadi pakai fungsi print, habis itu ngambil datanya dari current itu tadi. And kalau fungsi anything ngebuat nilainya itu lanjut di barisan yang sama, nggak pindah-pindah baris. Nah itu ini tanda panah aja, ngeprint tanda panah. Nah misalkan tadi ada nilai A sama B, ini udah A-nya kan udah keluar. Habis itu jadi kepalanya langsung ke selanjutnya, langsung ke next dari kepala itu tadi. Jadi langsung next, langsung ke B. Karena masih sesuai dengan fungsi while, itu not non masih ada nilai B, dia bakal ngulangi lagi. Nah itu selanjutnya baru non langsung ngeprint fungsi non ini. Itu merupakan, itu tadi yang baru dibahas itu baru tentang class dari linked listnya aja, itu ada di modul. Nah untuk selanjutnya ini baru fungsi yang untuk antrian itu tadi, fungsi untuk antrian restoran gacuan itu tadi. Kalau di sini tuh dia ngubah aja variabelnya biar lebih singkat aja, linked list jadi LL. Ini pakai dev main untuk fungsi utamanya. Habis itu ini kalau untuk ininya saya dapat dari modul ya, terinspirasi dari modul, dimana ini saya ada buat 4 pilihan, dimana pilihan pertama itu untuk nambah antrian, pilihan kedua itu untuk hapus antrian atau melayani itu tadi, pilihan ketiga itu untuk menampilkan pakai display, habis itu 4 ini untuk keluar dari program. Nih misalkan dia tuh true, dia bakal berjalan, habis itu dia bakal ngasih pilihan. Kenapa saya nggak pakai int padahal pilihannya integer semua? Karena saya bakal harus nambahin sintaks try except kalau misalkan saya pakai int, karena kan ada kemungkinan user nginputin yang salah. Tapi di sini saya akalin aja nggak pakai int, tapi saya kasih pilihan else, kalau misalkan salah pilih dia bakal langsung tidak valid, ngeprint tidak valid. Misalkan ini choice-nya itu 1, dia bakal minta inputin nama, habis itu dia bakal ngebuat new node, variabel new node itu nama yang diinputin user ini tadi. Habis itu misalkan udah dimasukin, dia bakal langsung ngeprint nama berhasil. Misalkan di sini saya tulis AA berhasil ditambahkan. Ini else kalau misalkan gagal, ini untuk jaga-jaga aja kalau misalkan ya tidak sesuai. Kalau nggak salah, kalau misalkan kepenuhan, dia bakal, kalaupun nggak pernah penuh, lebih ke laptop saya yang kepenuhannya, bukan ke filenya, karena bukan ke link listnya. Habis itu misalkan memilih 2, choice-nya itu angka 2 tadi kan hapus antrian atau melayani, dia langsung aja pakai delete node. Tapi kan ada kemungkinan antrian itu kosong. Misalkan antrian itu kosong, dia langsung ngeprint ini. Habis itu pilihan ketiga itu tadi untuk nampilin antrian. Di sini langsung aja misalkan ngeprint milih 3, langsung ngeprint antrian saat ini. Habis itu n ini buat biar barisan ini nggak terpisah sama string ini, jadi berkesinambungan lah.
Itu kalau misalkan 4 dia programnya out, jadi di break aja langsung selesai programnya. Ini tadi else kalau misalkan usernya nginputin selain 1 2 3 4. Habis itu ini ada fungsi lagi, ini buat biar langsung nge-display. Kan kalau misalkan 3 memang nge-display. 4 kan out. Nah, selain 2 itu, misalkan inputnya selain 3 sama 4. Misalkan nih 1 habis masukin nama, dia bakal langsung nge-display dari urutan itu tadi. Itu ini fungsinya itu buat ngejalanin DevMind ini. Habis itu setelah pembahasan ini saya akan langsung ke praktiknya atau ngasih gambaran outputnya. Ini aduh, itu akan saya jalankan. Misalkan saya akan menambahkan antrian. Saya kasih nama saya sendiri. Dia bakal langsung nge-display kayak tadi kan. Kalau misalkan selain 3 sama 4 dia bakal langsung nge-display. Nedap itu kan kalau misalkan nilai itu bakal langsung kehubung ke non. Habis itu misalkan saya tambah lagi, biar ada ini sabar, ini pilih dulu nambahkan. Misalkan tambahkan nama saya lagi. Aduh, salah pencet. Nah, begitu juga selanjutnya ini. Aduh. Habis itu misalkan bakal menghapus antrian. Dia bakal menghapus yang pertama tadi. Jadi sisa yang nama kedua. Selanjutnya untuk menampilkan nge-display aja. Dia bakal munculin. Nih, muncul. Itu untuk out dari program, langsung break. Untuk coba misalkan input yang lain dulu selain dari 1 2 3 4. Dia disuruh dia tidak valid. Nah, ini tetap muncul karena kan tadi yang saya buat cuma selain 3 dan 4. Jadi untuk fungsi selain 3 dan 4 bakal muncul itu tadi tetepan. Untuk sekarang untuk break dari programnya. Untuk selesai program. Udah selesai programnya. Begitu saja penjelasan tentang pengimplementasian coding dari struktur data judul 1 dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.